Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kak Dava Rashid Hisham SSI selaku bintang tamu pada talkshow kewirausahaan tahun 2023. Selamat datang di talkshow kewirausahaan tahun 2023 dengan tema Building Creative Ideas for Business in the Digital Era. Perkenalkan, saya Joki Daud Sawanginapitupulu selaku Master of Ceremony pada talkshow kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, kita dapat mengikuti talkshow hari ini. Rangkaian acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Koordinator Kemahasiswaan. Kepada yang terhormat, Ibu Sadiah Multikarina SKM Mkes, dipersilakan. Halo sahabat wirausaha muda, apa kabar? Perkenalkan, nama saya S. Multikarina. Saya adalah pembina kemahasiswaan di jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II. Di jurusan Gizi, organisasi kemahasiswaannya bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi atau yang disingkat dengan Himagisi. Himagisi banyak sekali kegiatannya. Dan pada tahun ini salah satu kegiatan yang baru pertama diselenggarakan adalah talk show kewirausahaan. Nah, kegiatan ini tujuannya adalah memotivasi dan meningkatkan wawasan untuk mahasiswa secara umum dan mahasiswa di jurusan gizi dalam hal berwirausaha. Dan pembicara pada talk show kali ini adalah Mas Dava Rashid Hisham SSI. Beliau adalah seorang yang berpengalaman dalam dunia wirausaha. Sehingga tentu saja acara talk show ini sangat menarik untuk diikuti hingga selesai. Beliau juga seorang founder Kopi Luvium dan Fotoblast. Baiklah sahabat wirausaha muda, itulah pengantar dari saya untuk acara talk show kewirausahaan Hima tahun 2023 yang sangat menarik untuk disaksikan. Salam. Terima kasih kepada Ibu Sadiah Multikarina SKM Mkes yang telah memberikan sambutan. Rangkaian acara selanjutnya, mari kita sambut Saudara Lutfi Aziz Habibur Rahman sebagai moderator talk show pada kali ini. Kepada Saudara Lutfi Aziz Habibur Rahman, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Joki Daud Sawanginapitupulu yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lutfi Aziz Habibur Rahman selaku moderator pada acara talk show kewirausahaan 2023. Ya, langsung aja mungkin kepada narasumber kita, Kak Dava, bisa langsung bergabung bersama saya. Selamat pagi, Kak. Ya, pagi. Ya. Mungkin langsung duduk aja ya, biar kita ngobrolnya enak. Iya, baik. Karena mungkin teman-teman masih belum mengenal siapa itu Kak Dava, saya izin membacakan atau memberitahu sedikit tentang Kak Dava. Jadi Kak Dava ini merupakan lulusan Universitas Indonesia tahun 2021 ya Kak? Ya. Di jurusan geografi. Beliau juga merupakan owner dari Kopi Luvium dan Fotoblast gitu. Buat teman-teman yang kepo, mungkin kita langsung aja tanya-tanya nih ke Kak Dava. Mungkin Kak Dava ada yang mau disampaikan dulu buat perkenalan gitu. Ya mungkin perkenalkan nama gua Dava. Iya. Kita formal aja. Mungkin tadi seperti yang udah diperkenalkan sama Mas Lutfi. Oke, mungkin kita kan udah ngambil beberapa pertanyaan gitu kan di Instagram, kita pakai fitur yang question box itu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ke kita. Mungkin bisa dikasih tahu dulu nggak sih Kak, Kopi Luvium sama Fotoblast itu apa gitu teman-teman? Oke, kalau Kopi Luvium itu itu sebuah social space aja sih. Oh iya. Social space. Itu awal orang pertama kita ada di Kecamatan Boja, namanya Jakarta Utara ya, seperti itu. Nah, sekarang udah tahun ketiga, kemarin baru banget ulang tahun hari minggu lalu kita ngundang Lucy, terus sekarang baru 3 tahun aja. Oh, baru ulang tahun berarti ya Kak? Baru hari minggu kemarin. Oke, tepuk tangan dulu dong, kita bersama. Oke, berarti waktu awal bikin Kopi Luvium itu ceritanya gimana tuh Kak? Jadi awalnya itu 2020 kan kita COVID ya. Akhirnya
semua kampus-kampus itu kan lockdown ya. Jadi ya gue dari UI, terus beberapa kawan pulang juga gitu dari Brawijaya, dari Andalas gitu. Akhirnya kita pada nongkrong lagi, yang tadinya kita pada merantau kan di kampus masing-masing, udah nggak ketemu. Ya ketemu juga paling setahun sekali ya kan, bukber-bukberan. Iya. Akhirnya gara-gara COVID kita balik semua ke Priuk dan akhirnya kita nongkrong di situ. Ya, nongkrong di rumah, walaupun waktu itu nongkrong nggak boleh. Berarti ya dari nongkrong itu muncullah ide buat Betul. ngebangun Kopi Luffy. Iya, jadi pas COVID itu kan musim sepeda ya tiba-tiba ya, kalau ingat. Ya, jadi kita sering sepedahan, dan di sepedahan itu kadang kita ngobrol kayak, ayo kita bikin something yuk gitu, daripada kita nongkrong dulu di tempat orang, kenapa kita nggak bikin tempat nongkrongan aja sendiri. Oke. Simpel itu sih awalnya. Berarti itu teman-teman kakak tuh teman-teman satu SMA gitu. Iya, by the way Kopi Luffy itu satu SMA semua. Oke. Ya walaupun ada yang beda angkatan, ada yang angkatan atas, ada yang angkatan bawah, tapi satu SMA. Satu SMA. Terus satu SMA lulus kuliah di masing-masing tempat, Iya. pas COVID balik lagi Balik lagi. terbentuklah Kopi Luffy ini gitu. Oke. Oke, berarti yang mendasar itu keinginan buat nongkrong lah ya istilahnya. Karena kan kata orang kan kita lulus mengerjakan sesuai passion ya. Iya. Kita bingung passion kita apa ya. Menarik. Sepertinya nongkrong semua passion. Oke. Menarik juga tuh. Nah, terus awal mula ngebangun ini tuh dari ya karena di sini adanya kakak aja gitu. Itu ada ketakutan nggak sih, Kak? Ketakutan sih selalu ada ya. Ya menurut gue sih manusiawi aja sih, ada ketakutan pasti ada. Oke, berarti itu ngebukanya tuh pas banget pas lagi COVID ya? Pas ketika itu ada kebijakan PSBB. Oh iya, PSBB. Pas banget tuh. Ada kesulitan tertentu lah gitu? Ya udah pasti dari awal buka aja kan udah digerebek ya. Oh gitu. Ceritanya gimana tuh, Kak, bisa digerebek tuh? Ya karena kan kita launching, kita nggak expect bakal sepadat itu trafficnya. Ternyata memang sepadat itu trafficnya. Orang-orang pada datangnya walaupun take away ya. Orang-orang pada datang, cuma kan lumayan bikin Crowded. jalanan Yeah. crowded ya, parkir dan sebagainya. Nah, akhirnya datang. Kita cuma launching sekitar 2 jam. Habis itu Iya, didatangin iya. Satpol PP tuh? Iya. Oke. Terus berarti kan ya itu tadi yang Kopi Luffy-nya. Iya. Ya mungkin teman-teman udah agak kenal. Kalau foto blastnya itu apa? Oh ya, kalau Photoblaze itu jadi gua tuh pengen bikin one shot entertainment lah. Jadi kayak nge-build sebuah social space, nge-build yang lain-lainnya, dan termasuk sekarang kan lagi lagi nge-hype lah adanya photobox lagi ya. Itu jadi ngertiin kita dulu waktu zaman gue SMP gitu. Waktu gue SMP kan tahun 2013 dan sebagainya. Itu banyak fotobox tapi di mall-mall. Nah sekarang nggak tahu kenapa booming lagi nih photobox. Jadi kita coba riding the wave sih. Oke. Ya emang Konsepnya sih apa ya? Follow the money aja. Iya. Ada uang di bagian apa? Iya, karena emang kalau ada ombak, kalau kita nggak ikut, ya kita nggak dapet apa-apa lah ya. Gitu, oke. Ya, terus berarti kalau foto blast ini ada di mana aja nih, Kak? Nah sebenarnya kalau Photoblaze ini dia virtual. Oh. Jadi konsepnya tuh nggak B2C, tapi kita lebih fokus ke B2B. Jadi kita kerjasama sama IO termasuk sama WO juga. Gitu. Jadi masuk ke konser-konser, masuk ke event-event tertentu lah. Gitu. Wedding juga, terus ada grand launching apa kita selalu nempel tuh gitu. Nah, menarik nih. Tadi kan ada diksi-diksi B2C, B2B itu apa sih, Kak? Saya juga awam nih, nggak tahu nih. Jadi kalau B2C itu kita bisnis to konsumen. Jadi langsung ke ke customer langsung. Misal gue buka photobox nih, nah gue transaksinya sama konsumennya langsung gitu. Nah tapi kalau B2B itu gue nyari nyari perantara lagi. Jadi gue bisnisnya nggak langsung ke konsumen, tapi bisnis ke orang yang menghadirkan konsumen. Which is itu IO. Berarti foto blast ini adanya nanti kalau ada event-event apa, Betul. nanti foto blast. Oke. Jadi kalau Photoblaze lebih ke proyek nyantai sih. Ya, proyeknya nyantai sih, Kopi Luffy itu nggak nyantai Itu nggak nyantai banget ya. Itu berarti tiap hari kakak ke Kopi Luffy itu atau Enggak gimana? juga sih, cuma setiap hari ngerjain apapun tentang Kopi Luffy. Kalau punya bisnis kayak gitu tuh kesehariannya ngapain aja sih, Kak? Ya apa ya, kayak orang normal aja. Kayak normal. Kayak normal. Ya ngerjain aja sesuatu. Nah biasanya kalau gue tuh nge-breakdown ya, jadi
karena si Kopi Lupium ini gue bentuk pengennya ya ke depannya mudah-mudahan jadi perusahaan yang bonafit. Jadi secara fundamental bisnisnya coba gue bangun dari awal. Jadi strukturnya ada jelas, KPI-nya ada. Jadi gue sebagai leader di situ, gue nurunin KPI ke beberapa si level gue itu nurunin lagi ke manajer gue. Oke. Berarti udah strukturnya udah jelas gitu lah ya. Ya, kalau struktur udah jelas. Sekarang kita lagi coba untuk bergerak by system sih. Karena kan sebenarnya saya juga kayak diajak teman-teman itu banyak gitu kan buat kayak bikin ini bikin itu, tapi ya itu kayak cuman ya udah bikin aja, nggak ada sistem yang jelas gitu di dalamnya gitu. Nah itu kalau mau belajar itu kakak belajarnya dari mana? Karena kan agak lain nih kan, maksudnya geografi, lulusan geografi terus terjunnya di dunia bisnis gitu. Ya, gue jujur di awal tuh gue emang seantusias itu ya sama dunia bisnis. Jadi si Kopi Lupium itu bukan bisnis pertama gue. Dari zaman di kampus tuh gue udah ngambil beberapa bisnis dan beberapa kali gagal juga. Oke. Itu kalau boleh tahu apa aja tuh kak? Banyak banget. Dulu waktu tahun 2017 gue bikin agensi gitu. Namanya Karya Studio. Karya Studio itu dia nge-develop jadi kita konsultan lah. Kita nge-develop aplikasi, nge-develop animasi, nge-develop game juga gitu. Nah itu udah selesai tahun 2019an gue ngambil namanya After Bionic itu kita gerak di kaki dan tangan prostetik. Bahasa awamnya kaki tangan palsu lah. Yeah. Ya. Dan kenapa gue antusias itu sama bisnis karena di UI itu teman-teman yang bergerak di dunia bisnis itu lumayan difasilitasi dan diwadahi. Jadi direktorat itu ada bidang khusus namanya Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis. Nah di situ sering banget mengadakan pelatihan, competition dan sebagainya. Berarti emang udah ya privilege lah gitu ya buat anak-anak itu sih. Cuma kalau belajar di awal juga gue YouTube, Instagram tuh sekarang menurut gue udah sedaging itu ya. Iya emang kayak semuanya ada gitu ya di situ. Iya, jadi menurut gue bukan alasan ketika bukan lulusan bisnis tapi lu mau mulai bisnis ya udah gak ada alasan kalau wah gue gak punya ilmunya nih, ya lu cari sendiri. Sekarang segampang itu sih. Iya. Dan time to time pasti belajar terus ya. Tadi kakak juga udah kayak gagal tapi terus bikin bisnis baru lagi. Betul. Ya semoga Kopi Lupium nanti buka cabang lah dekat-dekat sini gitu. Insya Allah. 2024 kita mau buka di Jaksel. Oke. Iya masih rahasia. Oke ditunggu aja berarti ya. Tapi dekat sih dari sini. Dekat. Iya. Taman Puring. Nggak boleh Oke. Terus nih pertanyaan selanjutnya, waktu kan tadi belajar dari YouTube dari ya sekarang kan informasi udah mudah gitu ya. Betul. Ada kesulitan tertentu nggak sih Kak buat maksudnya belajar sendiri gitu ya, nggak diajarin sama orang lain? Kesulitannya tuh apa ya? Ilmunya lebih berceceran aja, nggak ada yang ngarahin. Itu terkadang ilmu-ilmu yang diterapin itu emang nggak sesuai teori sih. Jadi teorinya apa, secara implementasi tuh nggak itu jawabannya nggak sesuai sama buku. Gitu. Nah, kadang di situ sosok teman sharing, guru atau mentor itu diperlukan sih. Berarti kakak juga punya guru juga atau gimana? Ya mentor banyak lah, sharing sama yang lebih berpengalaman. Karena kan masih newbie lah. Iya sih kakak, kalau emang baru terjun tuh kayaknya harus perlu banget mentor gitu ya. Perlu banget, apalagi maksudnya kita usia masih muda ya. Banyak lah yang udah sepuh ya. Sepuh. Nah, dari yang udah kakak jalanin sekarang nih, kira-kira apa yang mau dicapai lagi selanjutnya gitu? Ya sebenarnya sekarang kalau Kopi Lupium sendiri pengennya ekspansi, pengen punya outlet yang banyak. Berarti kalau ini tadi kayaknya kelewat pertanyaannya. Di Kopi Lupium itu ada apa aja gitu? Maksudnya kayak F&B lah atau apa? Ya sebenarnya secara kelihatannya tuh emang bisnis F&B banget, cuma emang kekuatannya tuh bukan di produknya sih, tapi gimana kita ciptain ambience yang nyaman buat teman-teman yang hadir di Kopi Lupium. Iya, tapi kayaknya sekarang emang trennya banyak ya kafe-kafe itu yang jualnya ambience ya. Betul. Sekarang sih banyak market size-nya besar untuk
teman-teman yang bermain di ranah itu. Oke. Nah itu ada kesulitan nggak sih Kak? Buat, maksudnya kan itu rame gitu ya. Apakah orang-orang mikirnya, ini mah sama aja sama kayak di tempat ini atau ada ya maksudnya berarti kan Kakak harus ngebuat keunikan tersendiri gitu. Nah, itu ada kesulitan nggak ngebuat keunikan itu? Dibilang sulit ya nggak sulit ya, tapi masih tiap hari belajar. Yang jelas kuncinya tuh bagaimana kita bikin positioning yang berbeda dengan brand-brand lain. Jadi bukan cuma value-value tambahan yang kita hadirkan. Kalau value-value tambahan ya gue rasa setiap tempat punya value-nya sendiri gitu. Cuma positioning kita tuh harus beda. Oke. Nah kalau sebenarnya saya kan juga belum pernah nih ke Kopi Luvim itu. Nah itu orang-orang yang datang ke sana tuh ada nggak sih yang kayak dari jauh-jauh gitu datang ke situ? Nah secara location memang kalau Kopi Luvim yang tempatnya tuh di Jalan Besar tuh baru satu yang di Tangsel. Nah itu memang jangkauannya tuh jauh-jauh sih. Oke, berarti apalagi kalau ada event. Kalau daily regular customer sih yang enggak, ya hanya di batas Tangsel. Cuma misal ketika kemarin kita bikin event yang di Sulawesi, itu ada yang dari Serang, yang dari Bandung, Majalengka. Cuma karena event tadi kan. Oh iya. Nah itu berarti Kopi Luvim yang sekarang tuh udah emang cabangnya udah ada beberapa gitu ya? Baru 3. Ada di Tangerang, ada di Tangsel, ada di Koja, Jakarta Utara, di Tanjung Priok, Jakarta Utara. sama satu lagi di 3. Tadi Tanjung Priok, Koja, Oh, sama kirain satu tempat Tanjung Priok. beda. Nggak tahu soalnya ya. Yang nyebrang doang. Ya oke. Tadi kan juga kakak bilang kalau ada event-event yang diadain di Kopi Luvim tuh banyak yang datang gitu ya. Itu waktu, maksudnya saya sebagai orang awam, gimana sih cara kakak ya bikin event itu gitu? Kayak sekarang kan lagi ada event yang mobile, Free Fire itu ya? Free Fire ada. Mobile Legends kalau nggak salah hari ini naik postingan juga sih. Iya. Di tanggal 23 Desember kalau. Itu mungkin detail cara kerjasamanya itu gimana? Ya, biasanya tuh untuk beberapa event gua metain key partnernya. Jadi ada yang emang gua nge-develop sendiri, ada yang gua butuh key partner untuk nge-provide itu event gitu. Okay. Biasanya kalau e-sport karena kita udah punya key partner dari ASI ya. E-sport Indonesia tuh dia kayak federasinya e-sport. Iya. Dan legal. Dan itu juga ya segala macam hal yang diperluin tuh di-provide sama mereka gitu. Betul. Tapi ada beberapa yang emang yang ngejalanin itu tim event kita sendiri, tim event in-house Kopi Luvim. Berarti emang kalau kita pengen bikin kayak bisnis living, itu apa sih, space gitu ya, living space gitu buat teman-teman, social space gitu ya Kak. Itu ada banyak divisi-divisinya gitu ya, kayak tadi yang betul. event, tim kalau event, tim. Di Kopi Luvim itu ada divisi event sendiri sih. Oh iya. Kalau ada apa lagi tuh Kak kira-kira? Ya so far ya itu bagian dari subnya tim marketing gitu. Yang untuk tim event sebenarnya cuma satu tim event aja. Nah, biasanya kita tuh yang nge-provide event sendiri tuh ketika eventnya event intimate konser, kita memang spesialis di sana. Tapi kalau event-event misal e-sport atau talk show dan sebagainya, biasanya kita pakai key partner. Ya. Berarti intimate concert tuh lebih kayak kalau di YouTube ada Tiny Desk concert. Ya, kurang tahu tuh. Kurang tahu ya. Itu ya mungkin saya sih kebayangnya ke situ gitu kalau tadi intimate concert gitu. Sudah sama kayak konser biasa, cuma kan kita punya barrier berupa keterbatasan kapasitas. Iya. Dan ya keuntungannya kalau itu lebih dekat aja sama. Kelemahannya kapasitasnya kecil, tapi keuntungannya lebih intim aja. Iya. Oke. Misal tanggal 27 bulan ini, Senin itu ada Ariel Lesmana kan. Lalu gimana lu datang ke event yang ada Ariel Lesmananya 420, tapi yang datang tuh cuma 300 orang. Itu kan berasa lebih dekat aja kan. Peluang lu untuk foto sama gestar tuh lebih besar daripada lu datang pakai Sephora. Oh iya benar. Kalau itu ketemunya ya orang aja sebenarnya kalau itu. Iya, lu fotonya sama orang. Nah, buat ngatur-ngatur kayak gitu tuh sebenarnya kesulitan paling gedenya tuh apa Kak?
ngatur apa tuh? Yang tadi event kayak internet concert itu. Apa ya paling susah? Sebenarnya nggak ada yang susah ya. Iya. Antara nggak ada yang susah sama susah semuanya sih. Berarti ya level semua lah ya. Iya sih. Tapi Gua rasain. oke. Nah, terus dari kakak sendiri tuh ya kita kan ya kita masih mahasiswa gitu ya. Kita perlu kayak advice gitu buat ngatur waktu sebenarnya. Kalau di sini sih di Gizi tuh Poltekkes Jakarta 2, Gizi Poltekkes Jakarta 2 ya emang kayak agendanya banyak banget gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri ada tips dan trik nggak sih kak buat ngatur-ngatur waktu gitu? Pertama mesti disusun skala prioritasnya teman-teman. Dan untuk skala prioritas tuh gue nggak bisa ngasih advice karena setiap person itu punya yang berhak menentukan prioritasnya masing-masing. Nah, cuman terkadang skala prioritasnya itu nggak disusun tuh sama person tersebut. Jadi ya nggak masalah yang mana yang nomor 1, yang mana nomor 2, nomor 3. Yang penting ada skalanya tuh yang mana nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena ada saatnya mungkin agenda-agenda tersebut tuh bentrok. Terus ada agenda yang emang butuh perhatian lebih dari lu. Kalau gue sih ya nentuin itu. Jadi antara pertama tuh gue nentuin 4 ya. Yang pertama tuh penting dan mendesak. Yang kedua penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga tidak penting tapi mendesak. Yeah. Yang keempat udah tidak penting tidak mendesak. Nah, dari 4 prioritas ini punya treatmentnya masing-masing. Misal kalau penting dan mendesak itu udah pasti gue yang handle. Tapi kalau penting tapi tidak mendesak dan ada sesuatu yang lebih mendesak lagi, nah gue biasanya delegasiin sesuatu yang penting tapi tidak mendesak karena gue ada sesuatu yang lebih mendesak. Seperti itulah. Karena kan kakak juga waktu di UI jadi ketua hima ya? Iya, gue 2018 ketua himpunan mahasiswa geografi, 2019 gue ketua BMF UI. Oke, tepuk tangan dulu dong buat ya mungkin kalau haus bisa diminta. Nyantai. Sudah Mas ya? Hah? Enggak sih. Lebih ke ya amazed sih. Maksudnya kayak kan ya saya juga di organisasi ini nih Hima Gizi Poltekkes Jakarta 2 sebagai wakil ketua kan. Nah itu ya kegiatannya cuma sebenarnya kuliah sama organisasi aja tapi kayak udah penuh banget lah agendanya Itu gitu. nggak cuma ya. Enggak cuma ya. Iya. Emang penuh ya. Tapi maksudnya kan kakak juga sambil sambil kerja, maksudnya sambil ngebangun bisnis itu ada kayak kata-kata motivasi gitu buat kita yang ya ada di sini gitu untuk terus membangun diri lah gitu ya. Apa ya? Gue nggak untuk bikin data motivasi. Iya. Cuma mau ngeri-ngeri ketika teman-teman masih di kampus, ya gunain semua privilege yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman masih di kampus gitu. Karena ada beberapa privilege yang teman-teman tuh udah nggak bisa dapetin ketika teman-teman tuh udah statusnya tuh udah bukan mahasiswa. Ya, seperti itu. Ada contoh konkretnya nggak tuh kak? Contoh konkretnya ada banyak beasiswa yang didapetin ketika status lu tuh mahasiswa. Dan beasiswa itu nggak bisa didapetin kalau status lu tuh udah bukan mahasiswa. Jadi harus lanjut tuh dari misal D3 atau D4 lanjut ke jenjang selanjutnya tuh ada. Yang kedua, kampus itu biasanya banyak yang tadi gue bilang kalau di UI itu banyak inkubasi bisnis. Gue yakin di Poltekkes juga ada beberapa privilege yang mungkin gue nggak tahu. Yang mana lu bisa berkembang ketika lu jadi mahasiswa Poltekkes. Yang mana ketika lu nggak jadi mahasiswa Poltekkes, lu nggak bisa ngedapetin privilege itu. Mungkin lu nggak usah takut gagal. Oh, iya. Emang kayaknya kalau jadi mahasiswa tuh gagal ya udah biasa lah ya. Udah biasa. Cuma kalau udah nggak mahasiswa, lu nggak boleh gagal. Iya, kosnya lebih gede gitu ya kalau resikonya lebih bisa dibanding ketika lu gagal dan status lu masih jadi mahasiswa. Bayangin kalau status lu gagal kalau udah punya keluarga, udah punya istri atau udah punya suami, anak lu udah 2, udah 3 misalnya di luar. Gimana? Supportnya bisa nyari di luar. Bisa, cuman kayaknya ya mungkin kita harus belajar juga sih kan. Maksudnya masih belum banyak tahu gitu cara cari support yang di luar. Kalau dari kakak sendiri ada tipsnya gimana? Apa ya? Berjalan aja sih. Kalau dari gue dulu waktu gue nge-band, jadi ada sponsor yang emang kontrak sama gue tuh selama 1 tahun. Ya. Gak boleh nyebut brand ya. Yeah. Ya jadi selama 1 tahun
kita dapat uang pembinaan bahasanya ya, tapi tetap fresh money. Nah, feedback ke mereka tuh ya pertama ya exposure dan sebagainya. Sampai kedua tuh dia minta list wisudawan terbaik per jurusan tuh 5. Ya gue nggak tahu untuk treatment selanjutnya diapain tuh wisudawan terbaik. Karena yang megang data itu kan kita. Iya. Nah mungkin sebenarnya buat pertanyaan-pertanyaannya tuh udah ditanyakan semua ya. Dari kakak sendiri ada closing statement nggak? Udah sih tadi aja. Udah tadi aja ya. Ya mungkin kalau closing statementnya nggak ada, saya izin menyimpulkan sedikit dari obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jadi seperti yang udah dibilang sama Kak Dava tadi, jangan pernah takut buat memulai apapun yang kalian memulai gitu ya Kak. Karena apalagi ketika kita masih jadi mahasiswa, cost yang kita keluarin buat gagal itu masih dikit gitu ketimbang ketika kita udah lulus gitu dari mahasiswa. Nah terus ada juga tadi buat cari mentor, cari teman-teman buat diskusi bareng, yang mana ya kita bisa belajar banyak gitu dari internet, dari YouTube, dari platform apapun. Tapi ketika kita nggak punya teman, nggak punya mentor, informasi yang kita dapetin itu nanti jadi berantakan dan susah gitu buat diaplikasiin di kehidupan nyata gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kak Dava yang udah menyempatkan waktunya buat datang ke sini. We having a good time speaking with you. Thank you. Thank you. Ya mungkin jangan lupa juga buat kepoin Instagramnya Kopilubium di @kopilubium ini sama Fotoblast itu @fotoblast aja. Sama Instagramnya Kak Dava juga di Boleh. Dava Rashif. Dava Rashif. DM dulu ya soalnya juga itu. Mungkin bisa nggak usah di private gitu kan jadi influencer gitu. Waduh. Kayaknya sekarang gampang kan jadi influencer gitu. Nah, jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Lutfi Aziz Habibur Rahman selaku moderator talk show yang sudah memandu sesi pemaparan dan sesi tanya jawab. Dan juga kami berterima kasih kepada bintang tamu kita yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa. Tiba sudah kita di penghujung acara talk show kali ini. Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah mengikuti talk show ini dari awal hingga akhir. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan acara pada hari ini. Dan bagi para penonton, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe pada YouTube channel Jurusan Gizi Poltekkes Jakarta 2. Saya Jogi Daud Songina Pitupulu, selaku Master of Ceremony, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara kewirausahaan tahun 2024.